Ya haruslah, kalau lebih enak nggak usah screen aja. Kenapa Bunda? Kalau lebih enak tanpa screen aja. Oh, Bunda udah siap dengan ini. Iya, saya pegang kitab. Alhamdulillah. Baik. Baik, jemaah sekalian, kita simak kajian hari ini tentang Atibian ya, sesi ke-37 bersama Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bunda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faslun fi masail wa ribatin tad'ul hajatu fiha. Akan dicoba. Sebuah pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang kelihatannya sepele tapi harus mendapat perhatian yang besar, ya. Kelihatannya sepele, ya. Pertama adalah beliau mengatakan, apabila kamu membaca Al-Quran kemudian nguap, ya, maka hendaklah segera berhenti, tidak memaksakan bacaan. Biarlah nguapnya selesai dulu baru baca. Ya. Maka ini merupakan adabun hasanun, ya. Merupakan sikap yang sangat terpuji di dalam menghormati Al-Quran. Ya. Ya, sebetulnya sangat banyak, ya, cuma mungkin kita lihat di sini contoh-contoh. Kalau masih cukup waktunya kita bisa explore adab-adab yang lain, bagaimana para ulama menghormati Al-Quran sampai pada hal-hal yang sifatnya, ya, istilah beliau gharibah, ya, hal-hal yang ini bahasa artinya aneh, ya. Kalau saya menerjemahkannya lebih kepada sepele, ya. Tapi kalau itu dilaksanakan, maka itu menjadi bukti bahwa kita sangat menghormati Al-Quran. Wa minha annahu idza tatha'aba amsaka 'anil qira'ah. Ya. Begitu juga bagi yang nguap, ya. Bagi yang nguap, maka hendaklah dia menyelesaikan nguapnya sampai selesai baru membaca. Sedangkan yang pertama tadi tidak jelas, ya. Beliau cuma mengatakan fa'arada lahu rihun, ya. Siapa lagi baca Quran maka terganggu oleh angin, ya. Apakah angin ini berupa nguap, apakah angin ini berupa apa yang keluar dari belakang manusia, apakah yang lainnya. Intinya jangan memaksakan sebuah kondisi untuk baca Al-Quran padahal kondisi itu membuat tidak sempurnanya membaca, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian nguap, maka hendaklah meletakkan tangannya di atas mulutnya, ya. Sambil yumsik, ya, sambil mulutnya itu agak ditahan, ya. Jadi tidak dibiarkan, ya, tidak dibiarkan terbuka sepuas-puasnya, ya.
karena jika dibuka sepuas-puasnya maka Rasulullah mengatakan fa inna syaitan yadkhul, maka itu sama saja mempersilahkan syaitan masuk ke dalam mulut kita. Ya. Di hadis yang lain apalagi sampai bersuara ya. Ya mungkin tahu sendiri ya, orang muaf sambil kayak puas itu gitu ya. Itu juga disebut dalam hadis agar tidak dilakukan karena itu merupakan adab yang tidak terpuji. Ya, saya jadi baru paham nih ya. Jadi poin yang pertama, berhenti ya saat nguap ya. Biarkan sampai keluar semua nguapnya. Yang kedua, hendaklah tidak meloskan ya. Tidak membiarkan mulutnya terbuka selebar-lebarnya untuk nguap. Ya, walaupun aslinya ini adab secara umum ya. Artinya enggak baca Quran saja, adab menguap itu harus ya, ditutup mulutnya dan ditahan sekuat mungkin, jangan sampai dia keluar semuanya ya. Karena di hadis yang lain dikatakan at-tatha'ubu minasyaitan ya. Nguap itu ya, kalau kata orang Jawa angop ya, nguap itu dari syaitan ya. Sedangkan wal utasu minar rahman, bangkis ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga disunnahkan bagi yang bersin ya untuk memuji Allah karena memang itu rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Yang mendengar harus mendoakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Yang bersin membalas lagi dengan doa berikutnya, yahdikallahu wa yuslihu balak. Ya. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki semua kondisimu. Al-bal itu kondisi lahir dan batin. Ya. Di surat Muhammad ada kata al-bal, alladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ya. Ya, bayangkan kalau orang beriman itu satu dengan yang lain mengalami bersin 100 kali aja ya. Selama rentang beberapa tahun misalnya, berapa hamdalah yang diucapkan, berapa doa yang disampaikan untuk saudaranya, yang bersin mendoakan lagi, yahdikallahu wa yuslihu balak. Ya. Semoga Allah beri hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu lahir batin. Karena al-bal itu kondisi lahir batin. Dan alangkah indahnya hidup bersama sunnah ya. Karena bersin saja manusia jadi saling mendoakan. Selanjutnya wa minha, dan di antara hal-hal yang kelihatannya remeh tapi penting ya, wabil khusus bagi para imam ya, untuk merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya. Jadi jangan ngegas suaranya. Merendahkan suaranya ketika membaca ayat-ayat ya. Ayat-ayat yang sifatnya ayat-ayat yang sifatnya negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya.
baik membaca sendiri ya, lagi membaca sendiri misalnya sampai pada ayat misalnya At-Taubah ayat 30. Ya. Maka dianjurkan sebagai menghormati Allah tidak meninggikan suaranya. Jadi suaranya sedatar mungkin. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Karena ayatnya di sini sedang menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan ya yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan orang-orang Yahudi menuduh Allah punya anak bernama Uzair. Orang-orang Nasara menuduh Allah punya anak namanya Isa ibnu Maryam atau Al-Masih. Ya. Dan sejenisnya ya. Siapa yang membaca katakan Al-Maidah 64, qalatil yahudu yadullahi maghlulah, ya. Baca Al-Maryam 88, wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka berkata Allah telah punya anak. Maka bahkan para ulama salaf seperti Imam Ibrahim An-Nakhai sering melaksanakan adab ini. Ya, misalnya baca akhir Ali Imran ya. Qad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir. Sebenarnya Allah itu fakir ya. Maka tidak meninggikan suara. Dan sejenisnya. Wa minha ya. Dan contoh lain adalah apabila ya membaca ayat-ayat yang sifatnya ada instruksi, maka berhentilah sejenak ya melaksanakan instruksi ini. Ya. Ya, sebenarnya ini andai kata tidak ada hadisnya ya, maka sudah termasuk sebuah ya anjuran Al-Qur'an ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Orang beriman itu ya, dibacakan Al-Quran, mereka siap langsung merespon dengan amal. Kelakuan si ya. Ampun. Nah, ketika dia membaca surat Al-Ahzab, ya, ayat 56 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, hendaklah berhenti sejenak membaca Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca akhir Al-Muzammil ya. Wastaghfirullah, maka hendaklah dia membaca astaghfirullah. Baca sebuah ayat di An-Nisa, wastaghfirillah ya. Astaghfirullah. Membaca awal Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Membaca akhir Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Ini untuk menunjukkan bahwa dirinya di hadapan Allah, bahwa dirinya adalah orang yang selalu siap melaksanakan instruksi-instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya lebih kepada istijabatul Quran. Ya. Jadi sifatnya lebih merespon apa yang dikatakan Al-Quran. Ya. Maka beliau mengingatkan, menjalankan ini
tidak bisa difahami sebagai sebuah sunnah, ya, sebuah sunnah. Karena kalau difahami sebagai sunnah, hadisnya dhaif. Beliau langsung mengatakan, ya, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Ya. Jadi ya udah, pahami saja sebagai sikap merespon instruksi Al-Quran. Ya. Ya sama seperti begitu selesai baca Shadaqallahul Azim. Ini sebetulnya sebuah pujian untuk Al-Quran. Jadi memang nggak ada dasar sunnahnya. Ya, karena nggak ada dasar sunnahnya, yang melaksanakan boleh, nggak melaksanakan juga boleh. Ya. Jadi tidak kepada melaksanakan, insya Allah dia mendapat pahalanya karena memuji Allah, karena melaksanakan instruksi Allah. Yang enggak, tidak ada catatan apa-apa, netral aja. Ya. Karena memang tidak ada haditsnya, hanya amalan dari reaksi pemahaman terhadap Al-Quran itu. Begitu juga ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, pentingnya orang-orang beriman membaca atau menjawab segala yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari ayat-ayat tertentu. Ya. Bila mencontohkan, misalnya membaca akhir at-tin. Ya. Akhir at-tin bunyinya alaihissallahu biahkamil hakim. Ya. Bukankah Allah itu hakim yang paling, ya. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil, ya. Ya. Maka Rasulullah mencontohkan, menjawab, betul ya Allah, saya menyaksikan itu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Contoh yang lain, ya, ketika membaca akhir surat Al-Qiyamah, ya, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan, ya, orang yang sudah mati, sebagaimana Allah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, sebagaimana Allah Maha Kuasa menjadikan sperma itu menjadi manusia, maka seharusnya Allah berkuasa, bukan Allah juga berkuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Maka diriwayatkan Rasulullah menjawab, ya, bala wa ana ashhad, ya, betul ya Allah, saya menyaksikan, ya, saya mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Ya. Baca akhir Al-Mursalat, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ya. Kalau nggak beriman dengan Al-Quran, manusia itu mau beriman dengan apa lagi? Ya. Maka disunnahkan, ya, menjawab dengan amantu billah. Ya. Hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, ya. Dengan apa lagi manusia itu beriman kalau bukan beriman dengan Al-Quran? Iya ya Allah, saya siap beriman kepada Allah. Ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah apabila mendengar orang membaca Sabbihisma rabbikal a'la, membaca Subhana rabbiyal a'la. Ya. Umar bin Khattab apabila, bahkan Umar bin Khattab menjawab dengan 3 kali, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Ya. Adalah selanjutnya Rasulullah apabila membaca akhir surat
Al-Isra, ya, di mana akhirnya wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira, ya. Maka Rasulullah membaca alhamdulillah, ya, alladzi lam yattakhidh walada. Ataupun sebagian yang lain membaca takbir, ya, wa kabbirhu takbira, ya. Dan bertakbirlah, maka setelah membaca akhir Al-Isra bertakbir, ya. Nah, inilah contoh-contoh yang istilah beliau masail gharibah, ya, hal-hal yang sifatnya sepele ataupun asing oleh kebanyakan orang yang membaca Al-Quran, padahal itu penting untuk dilakukan sebagai bukti bahwa hatinya betul-betul menunjukkan adanya ta'wim, ya, pengagungan terhadap Al-Quran, ya. Jadi alhamdulillah selesai satu pasal, ya. Maka jika kita tambahkan dari apakah yang saya rasakan dari interaksi dengan para masyayikh para syekh yang pernah saya alami, ya, apakah dari Irak, saya pernah berinteraksi dengan syekh dari Irak, dari Mesir, dari Arab Saudi, ya, dari Yordan, ya. Sesungguhnya para ulama juga, ya, ataupun dari para kiai yang ada di negeri ini yang dulunya memang bergurunya di Makkah, ya. Mereka juga punya tausiah yang sifatnya menghargai Al-Quran, pentingnya menghargai Al-Quran yang tidak banyak dipahami oleh banyak orang, ya. Yang intinya adalah, ya, fokuslah terhadap Al-Quran, ya. Artinya, ya, segala bentuk interaksi dengan Al-Quran yang tidak fokus berarti kurang menghargai Al-Quran. Maka siapa yang membaca Al-Quran termasuk tidak menghormati Al-Quran, membaca misalnya sambil nonton TV misalnya. Kalau TV-nya nggak menarik, baca. TV-nya menarik, baca lagi. Maksudnya sih bagus, daripada waktu saya tersia-siakan nonton bola. Ya udah, kalau belum seru ya saya baca dulu. Seru nonton lagi. Ini ya bisa dibayangkan lah, kita ngobrol aja sama teman kita sambil gadget, itu juga tidak sopan, ya. Orang baca Al-Quran sesungguhnya sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi termasuk yang ya istilahnya mengurangi, ya, bobot tilawah kita, ya, ketika tilawah kita, ya, lebih sering tilawahnya bukan dengan mushaf, ya. Apalagi sekarang zamannya HP, ya, bacanya selalu dengan HP, ya. Bacanya selalu dengan terjemahan, ya. Maka itu mengurangi bobot tilawah. Karena dalam hadis an-nadharu ilal mushafi ibadah, ya.
melihat mushaf itu ibadah. Ya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan usahakan dirimu selalu melihat 3 hal. Ya. Melihat Ka'bah, melihat mushaf, melihat ya, hijau-hijau, ya. View yang hijau atau taman gitu ya. Itu sangat baik buat baik kesehatan mata maupun kesehatan jiwa. Nah, kalau kita bacanya selalu dari terjemahan, apalagi zaman ini selalu bacanya dari mushaf, kita ya, tanpa terasa itu menjadi habit kita akhirnya ya. Maka kita kehilangan peluang yang sangat dimuliakan dalam kesempurnaan ya. Kiasnya kesempurnaan ya. Tapi kalau kiasnya daripada nggak baca, ya memang betul ya. Kalau daripada nggak baca, memang pakai HP itu lebih baik ya. Jadi saking pentingnya ya melihat mushaf sampai tetap dianjurkan kepada orang yang sudah hafal. Ya. Jadi buat apa kalau hafal tapi masih suruh ngelihat? Itu buat sholat. Ya. Sedangkan di waktu sholat yang paling utama adalah tidak melihat mushaf. Ya. Ibaratnya orang ya setiap tahajud melihat mushaf. Selesai itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Katakan itu berlangsung 2 bulan misalnya. Ya. Tetap lebih utama, lebih mulia sholat 2 bulan, tapi selama 2 bulan itu bolak-balik aja. Juz 29, juz 30, juz 9, juz 30, itu lebih baik. Kenapa? Karena aslinya membaca Al-Quran di dalam sholat itu ya, harus membaca ya, dengan hafalan, membaca apa yang ada di dalam dadanya. Itu lagi-lagi ini pakai kias aula, kias yang lebih afdol. Tapi kalau kiasnya daripada nggak sholat, iya itu lebih bagus, betul. Udah nggak apa-apa, kerjain aja. Daripada kamu nggak sholat, mendingan sholat walaupun lihat-lihat ya. Ya. Kalau mau lebih utama ya seperti itu. Begitu juga para ulama dalam menghormati mushaf tidak membiarkan mushaf terbuka apabila memang nggak dibaca. Ya. Tidak menghormat misalnya ada orang mau ngajak bicara misalnya ya maka ya katakan lagi tilawah ya istrinya mau ngajak bicara, gimana adabnya ya, adabnya harus selesaikan sampai akhir ayat ya. Jadi lagi sampai ayat misalnya innalladzina amanu wa 'amilus sholihat ya, panggil oleh istrinya abi maka jangan langsung jawab, selesaiin aja ulaika hum khairul bariyah ya. Baru jawab iya ada apa gini kita perlu bicara ini ya, tutup mushafnya ya. Jangan mushaf terbuka ngobrol ya. Bahkan kalau suaminya dua-duanya saling paham, boleh aja diselesaikan sampai katakan istilahnya satu alinea ya. Ulaika hum khairul bariyah, kan masih ada kelanjutannya. Tanggung ini satu ayat lagi, satu surat. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu billahi ya lahum radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Baru dijawab ya. Jadi
termasuk kalaupun mematikan, ya, banyak sekali ya para ulama itu yang mengingatkan mematikan sebuah tilawah, ya, apakah di HP, apakah lagi di di mobil, ya, ya, maka dianjurkan sebagai penghormatan terhadap Al-Quran, matikan pas di akhir ayat, ya. Jangan masih lam yakunil ladzina kafaru langsung diklik, ya. Sopan sama Al-Quran. Biarkan satu, ya. Lebih bagus lagi, ya, ini kan cuma Al-Bayyinah. Kalau diselesaikan sampai akhir surat paling nggak sampai 2 menit, udah selesaiin aja. Saya baru dimatikan, diklik, itu jauh lebih baik lagi. Walaupun terburu-buru, itu tunggu sejenak, ya. Maka seorang suami apabila istrinya begitu harus memahami, ya, harus memaklumi, ya. Jangan dianggap kok lelet banget sih, ya, dimarahin misalnya, ya. Biarkan beri kesempatan istrinya, ya, menyelesaikan dulu urusannya dengan Allah dengan baik, baru berhenti, ya. Nah, itu juga adab-adab yang ada, ya. Bahkan mungkin insya Allah ada juga di sini, ya, dianjurkan, ya, tidak memberi salam kepada orang yang sedang baca Quran, ya. Karena dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Udah tahu suaminya atau istrinya lagi baca Quran, ya, jangan memberi salam, karena itu akan memutus bacaannya. Tapi kalau orangnya nggak paham gimana? Ya, udah tahu baca Quran masih kasih salam. Jawabnya sampai akhir ayat dulu. Selesaikan satu ayat. Ya. Ataupun satu maqta', satu alinea. Ya. Misalnya bicara tentang Nabi Nuh, ya selesaikan dulu sampai kisah Nabi Nuh. Ya, kalau surat Al-Qamar kan kisah Nabi Nuh paling juga 10 ayat misalnya. Selesaikan dulu baru jawab waalaikumsalam. Ya. Syukur-syukur yang beri salam diajari, ya. Maaf, menjawab salamnya agak terlambat karena saya lagi tilawah, maka saya harus selesaikan dulu baru saya jawab. Lain kali, ya, sebaiknya tidak memberi salam, ya. Ya, termasuk ketika membaca Al-Qur'annya rame-rame, ya, baca Al-Qur'annya ada 10 orang berhalaqah, ya. Yang ke-11 terlambat. Hendaklah dia langsung duduk aja, ya. Nggak usah beri salam. Padahal ini lagi baca Quran, beri salamnya sudah kurang baik untuk sebagai beradab dengan Al-Quran. Apalagi udah ngasih salam, ngajak salaman lagi satu-satu, ya. 10 orang diajak salaman dulu. Akhirnya proses baca Qurannya terhenti, ya. Sekian menit, nggak boleh. Biarkan orang cepat. Nanti selesai pembacaan Al-Quran, kalau masih salam, baru kemudian salam, baru kemudian cipika-cipiki, ya, silahkan, ya. Qurannya selesai dulu. Nah, itu juga merupakan adab yang selalu diingatkan oleh para ulama. Jadi tidak saja membacanya, bahkan terhadap mushafnya, ya. Para ulama itu juga memberikan sikap-sikap pemuliaan yang luar biasa, ya. Punya 10 buku, ya, judulnya A, B, C, D, maka para ulama, ya, pantang, ya, menjadikan mushaf itu di urutan kedua, apalagi sampai yang ke-10, ya. Mushaf selalu paling atas, ya. Sekali lagi kelihatannya sepele, ya, mushaf ini apa, ya. Dan tidak mustahil, ya, sikap manusia seperti itu, karena itu kalamullah, ya. Maka itu, ya, berdampak ke
ke hatinya atau ke ruhnya, ya, sehingga dengan dampak bahwa dalam dirinya ada ruh ta'zimul Quran, ya, maka bisa jadi itu menjadi faktor dirinya lebih mencintai Al-Quran, lebih terasa menikmati Al-Quran, apakah yang terkait dengan kajiannya, tadabburnya, membacanya. Karena bagi dia Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Sampai meletakkannya aja nggak mau, ya. Di urutan kedua, apalagi ketiga, dan seterusnya. Selalu Al-Quran di atas. Ya. Ihtiram terhadap mushaf, termasuk membawanya, ya. Maka membawa Al-Quran juga, ya, harus dibedakan dengan membawa apakah buku, apakah benda yang lain, ya. Maka itu membawanya biasanya didekap, ya, sebagai dia ingin menghormati Al-Quran, ya. Ya, saya kira hampir semua, ya, semua kaum muslimin di dunia Islam mengamalkan itu, ya. Ya. Tapi ya nggak tahu beberapa orang di negeri ini, ya, kadang-kadang kurang berkenan, ya, dengan hal-hal seperti itu. Nah, tapi yang jelas orang seperti itu tidak pernah berinteraksi dengan dunia istilahnya masyaikhil qurra, ya, para tokoh-tokoh Al-Quran. Jangankan adab-adab seperti itu, ya. Di negeri ini baca Shadaqallahul Azim aja jadi masalah, gitu, ya. Ya, karena ini memang bukan sunnah, bukan apa. Oh, ente maunya saya nggak baca, baik, saya nggak baca. Di hadapan ente nggak baca, tapi di luar saya mau baca, terserah saya lah, ya. Waduh, serang itu bid'ah macam-macam, ya. Ya. Maka bagi sebagian yang lain bahkan, ya, sampai pada adab ketika selesai, ya, Qur'annya dicium misalnya, ya. Nah, ini juga sebagian melakukan, ya. Mencium itu kan biasanya lambang cinta, ya. Tidak mustahil ketika memang menciumnya itu karena apa? Karena sebuah perasaan yang ikhlas, memang mencintai. Tidak mustahil, itulah yang membuka hati seseorang untuk betul-betul tidak ingin terlalu lama berpisah dengan Al-Quran, ya. Selalu tertarik dengan hal-hal yang kaitannya dengan Al-Quran, apa kajian tafsirnya, apa tausiah kequranannya, dan lain sebagainya, ya. Karena ketika mencium Al-Quran, dia tidak ingin acting istilahnya. Dia memang menciumnya dari ungkapan perasaan yang paling dalam, ya. Sambil bersyukur, ya Allah, apa jadinya kalau hati saya ini nggak suka dengan Al-Quran, ya. Kok saya itu cinta sekali dengan Al-Quran, ini kalau bukan karena rahmat Allah nggak mungkin saya lakukan, ya. Maka tidak mustahil memang ada orang-orang, ya, tertentu, para masyayikh saya lihat itu, ya, mungkin yang pernah talaki di Madinah dan seterusnya sering melihat itu, ya. Walaupun Allah alam saya menganjurkan kalaupun ada betul-betul mushaf yang miliknya, ya. Jangan mushaf di masjid, ya, dilakukan, ya, khawatirnya interaksi banyak hidung orang, apalagi ada sampai kayak mengecupnya, ya, bekas bibir orang mana-mana, gitu, ya. Ya Allah alam itu apakah sehat atau enggak, ya. Tapi kalau ragu jangan, ya. Kalaupun mau lakukan untuk mushaf pribadinya, ya, biar aman, ya. Jadi termasuk menghormati mushaf, ya,
sama menghormati pembacaan ayat yang tadi dicontohkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka yang tidak tercover sini atau mungkin tercover tapi di bab lain, karena ini babnya bab penghormatan Al-Quran, ya, memaksakan membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk. Ya. Sebagaimana di awal pembahasan tadi, ya, jangan memaksakan bacaan Al-Quran karena nguap. Ya. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar lah orang nguap tapi baca Al-Quran, memaksakan membaca. Ya. Pasti bacaannya nggak jelas gitu ya. Ya. Maka termasuk yang dianjurkan tidak meneruskan bacaan apabila ngantuk. Ya. Misalnya karena ngantuknya bacaannya jadi nggak jelas, ya. Atau bacaannya ngilang gitu ya. Ya. Tadi sampai ayat berapa ya? Ya. Ulangi lagi dari atas sampai di tengah ngantuk lagi, ya. Hilang lagi tadi sampai enggak nyampe ya, itu lagi ya. Maka kalau sudah begitu itu udah serius ngantuknya, ya. Apalagi ya, atau sudah sebagian penghafal itu biasanya karena nggak ingin nyerah dengan ngantuknya sampai mushafnya nggak kuat megang mushafnya jatuh melulu, ya. Pegang jatuh, ambil lagi, baca lagi, jatuh lagi. Ya. Maka kembali kepada hadits Zainab, Rasulullah mengatakan, apabila kamu sudah ngantuk, apabila kamu mengalami ngantuk berat, hendaklah kamu tidur. Jangan memaksakan membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya. Bagaimana dengan anjuran pentingnya mujahadah? Ya. Ya. Maka mujahadah menjadi penting apabila ya, ternyata itu menjadi kebiasaan kita. Pokoknya kalau dibaca Quran ngantuk. Ya. Besok baca Quran ngantuk. Ya. Besoknya lagi baca Quran ngantuk. Wah, ini ngantuk penyakit. Baru mujahadah. Tapi kalau seringnya seger-seger aja, tapi dalam kondisi tertentu kok ngantuk, baru itu dianjurkan untuk tidak memaksakan. Ataupun orang yang mungkin lagi males banget ya, sehingga bacaannya nggak khusyuk misalnya, ya bisa jadi ya. Tapi kalau saya harus setiap baca, kalau setiap males nggak semangat, nggak baca, kapan bacanya saya? Oh, berarti malesmu itu males yang sifatnya godaan setan, ya. Ya, karena bisa jadi males itu karena memang kondisi fisiknya yang sudah capek seharian misalnya, bisa jadi. Ya. Tapi kalau setiap baca nggak siap, setiap baca nggak semangat, penting dipaksain. Ya, penting dia memaksakan diri supaya malesnya hilang dan kemudian berubah menjadi rasa semangat dalam membaca Al-Quran. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah, adab-adab yang sifatnya sepele, ya, padahal punya dampak yang bagus bagi orang beriman agar betul-betul Allah selalu menolongnya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik tilawah maupun interaksi-interaksi yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah Bunda atas materi aktivian yang sudah disampaikan tadi. Insya Allah menambah perbendaharaan adab kita terhadap Al-Quran.
banyak hal-hal yang mungkin sebagian kita baru gitu ya menerima. Ada sesi tanya jawab Bunda ya. Oh iya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand atau tulis di kom. Tapi tidak banyak-banyak. Saya sudah punya pertanyaan Bunda terkait dengan respon terhadap tilawah. Misalnya sabihis responnya adalah subhanallahil a'la. Itu dilakukan dalam sholat boleh Bunda ya. Terus kemudian apakah imam harus memberi jeda untuk jamaah membaca atau enggak gitu Bunda? Atau kalau imam enggak memberi jeda, apakah kita membaca di setengah imam itu meneruskan bacaan itu Bunda. Satu. Yang berikutnya adalah respon terhadap tilawah itu apakah harus redaksi dari Rasulullah ataukah bisa redaksi kita sendiri. Yang populer di Indonesia itu adalah ketika akhir surat Al-Fatihah Bunda, waladhdallin rabbighfirli waliwalidayya wal muslimina amin gitu. Itu apakah legal Bunda? Yang satu lagi Bunda, mumpung belum ada yang nanya lagi. Bagaimana kita memperlakukan mushaf ya, mushaf lama kita yang sobek-sobek, yang usang itu, sebaiknya diapakan? Apakah boleh dibakar gitu Bunda, supaya lenyap gitu? Terus kalau dibakar itu apakah abunya itu harus diapakan gitu Bunda? Tafadhalna, afwan udah, silakan. Baik ya. Dasar utama pentingnya merespon bacaan Al-Quran itu hadis-hadis tentang sujud tilawah ya. Pasal berikutnya membahas tentang sujud tilawah ya. Bukankah ketika membaca akhir al-alaq wasjud waqtarib maka sunnah sujud ya. Baca Najm fasjudu lillahi wa'budu sunnah sujud ya. Baca al-insyiqaq wa idza quri'a al-Qur'anu la yasjudun ya. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun kita sujud. Itu secara umum ya. Legalitasnya dari situ. Namun para ulama kemudian mengembangkannya ya. Tentu di balik pengembangannya ini ya sifatnya netral ya, bagi yang mau silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa ya. Jadi tidak usah menuntut bagi yang nggak mau, kenapa sih nggak mau? Atau yang mau malah ini mana ini dalilnya? Hal jelas itu mengikuti apa yang ada ya. Bahkan termasuk yang sudah ada saja tadi dicontohkan, bahkan Umar sampai membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la ya. Tentu bacanya juga tidak jahar, bacanya sir ya. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat ya. Maka dalam sholat ya tergantung imamnya. Kalau imamnya memang baca ya otomatis saat membaca itu dia makmum memanfaatkannya itu sebagai jeda ya. Jadi beda dengan kunut. Kalau kunut kan imam nggak meyakini adanya sunnah kunut, tapi imam boleh diem aja memberi kesempatan kepada yang lain ya. Tapi kalau dalam bab ini kalau imam nggak berkenan merespon ya udah langsung aja ya. Jadi bukan diem aja lah, siapa tahu makmumnya lagi baca, nggak begitu ya. Maka imam ikut baca ya, kalau memang mau. Kalau nggak mau ya sudah terus aja ya. Termasuk dalam hal ini hal-hal yang sifatnya ijtihadi ya. Kalau istilah antum tadi nggak legal ya. Hal-hal yang sifatnya ijtihadi maka bisa saja dilakukan ya. Lagi-lagi karena sifatnya ijtihadi ya, jangan memaksa orang melaksanakan ya.
jangan juga mengomentari orang yang melaksanakan. Jangan memaksa yang nggak mau melaksanakan. Jangan mempermasalahkan yang melaksanakan. Ya. Saya dapat info itu dari teman saya, tapi saya belum langsung melihat bahwa Rabbana gfirli wali walidayya amin. Ya, itu juga dilakukan oleh para masyayikh yang ada. Dan kebiasaan ini ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang juga punya tulisan khusus untuk Al-Quran namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Istihadnya apa? Istihadnya kan ini doa, ihdinas siratal mustaqim, doa, siratal ladzina an'amta 'alaihim, doa, ghairil maghdubi 'alaihim, doa, waladdallin, doa, ya. Maka sebelum mengucapkan amin, dia menyelipkan tambahan doa. Rabbighfirli wali walidayya amin. Ya sah-sah aja, ya. Tapi kalau orang nggak mau, ya udah jangan dipaksa-paksa. Kok nggak ditambah Rabbighfirli walidayya sih? Ya, kalau mau ya silahkan, ya. Ya, wallahu a'lam, ya. Ya. Jadi karena itu kan momen yang sangat bagus ya bagi yang beristihad melakukannya, ya. Karena dalam hadits sahih siapa yang baca Al-Fatihah sungguhnya setiap ayatnya direspon oleh Allah. Allah aja merespon, ya. Masa kita nggak mau merespon? Alhamdulillahirabbil alamin. Majjadani abdi, katanya. Oh, hambaku memuliakan aku, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah merespon. Athna alayya abdi. Oh, hambaku muji-mujiku, ya, gitu. Mumpung bacaan kita direspon oleh Allah, nitiplah Rabbighfirli wali walidayya amin. Ya. Bagi yang suka ya nggak apa-apa, ya. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa, ya. Istilahnya memang berdoa Rabbighfirli cuma di situ aja, kan tempat lain masih banyak, ngapain sih nyelip-nyelip di situ misalnya, ya silahkan aja, ya. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya netral ini merusak suasana ukhuwah Islamiyah yang ada. Ya, termasuk misalnya innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir, ya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Sebagian masjid, sebagian masyarakat di negeri ini cukup banyak, ya, khusus di daerah Jawa Timur saya lihat, ya. Ya, imamnya memberi kesempatan imamnya berdoa. Apa Ustaz kamu Ustaz? Apa Ustaz? Kamu. Afwan mute suaranya. Ya, termasuk istihad semacam ini pada ayat fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, ya. Imamnya, makmumnya membaca, ya, Rabbi a'idni min adzabik, ya Allah lindungilah aku dari azabmu, ya. Thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya, sebuah respon yang pas banget dengan ayat-ayat ini, ya. Silahkan yang melaksanakan, nggak melaksanakan juga boleh-boleh aja, ya. Yang penting itu adalah tahu maksudnya, menyadari maksudnya, ya. Karena saya lihat di lapangan ada sebagian daerah yang hanya terbawa oleh kebiasaan, ya. Dia nggak ngerti kenapa dulu diajarkan membaca ini, ya. Maka penting membacanya. Apalagi dalam kondisi seperti ini harus dengan bahasa Arab. Rabbi a'idni min adzab. Ya. Ya. Kemudian inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya. Ya.
para ulama sebetulnya udah lama itu fatwanya ya, demi untuk menghormati Al-Quran ya. Pertama, dan yakin bahwa Quran ini sudah tidak akan dibaca lagi karena sudah tua ya. Maka ya, boleh dibakar ya. Setelah itu menghormati abunya, karena ini dari ayat-ayat Al-Quran, abunya tidak dibiarkan berterbangan, tutup lagi dengan tanah ya. Seperti itu ya. Tapi saya pernah menemukan sebuah pengkiatan yang lebih indah ya. Seorang syekh saya dari Irak tapi tinggalnya di Makkah ya. Namanya Syekh Ahmad Syekh Yasin Al-Khatib ya. Syekh Yasin Muhammad Al-Khatib ya. Masih ada sekarang di Makkah dengan usia yang sudah sangat sepuh sekali ya. Jadi dilakukan penjilitan ulang, memang perlu biaya ya. Ini yang hilang kopi. Ini halaman ini nggak ada ini. Untuk mushaf ini yang hilang 3 halaman, di kopi dah 3 halaman. Oh ini yang hilang 1 juz, kopi 1 juz. Ya. Dijilid dengan jilid yang indah, kemudian sehingga seperti baru dan indah dan enak lagi dibaca. Kalau mau begitu tentu lebih bagus. Memang jadi repot ya, jadi butuh biaya. Ya. Tapi bagi orang yang memang ingin beramal, bersedekah jariah, ya, dari amal seperti ini nggak peduli. Ya. Penting mushaf ini ketika diperbaharui kembali, banyak yang masih mau membacanya ya. Ya, karena menurut sebuah info ada daerah-daerah yang satu mushaf itu untuk 10 orang dari minimnya ya. Ya. Jadi negeri ini memang jumlahnya banyak ya, persediaan mushaf terbatas sehingga ya itu tahun 80-an ya, kurang lebih tahun 86 ya. Mushafnya dibagi-bagi ya. Walaupun tetap lebih murah dibanding beli yang baru ya. Sekaligus menyelamatkan, dan tentu itu kan dari mushaf wakaf ya. Kan di Makkah itu tiap hari ada aja wakaf Quran ya. Kalau sudah bertahun-tahun ya otomatis diamankan ya. Ya, memang kalau dibakar kemudian wakifnya udah berhenti, nggak dapat pahala lagi ya. Tapi ketika diamankan seperti itu, wakifnya, pewakafnya insya Allah tetap mengalir pahala ya, dan syekh yang telah katakan memperbaiki mushaf itu sehingga menjadi laik, menjadi lebih indah dilihat, enak digunakan lagi, tentu juga ada pahalanya. Allah Allah. Ustaz masih boleh? Iya silakan. Ada beberapa pertanyaan, saya sekaligus saja. Yang pertama tentang bagaimana memperkenalkan mushaf kepada masyarakat. Maksudnya mushaf tanpa terjemahan, karena mereka lebih nyaman dengan mushaf terjemahan, gitu, supaya masyarakat juga mengetahui fadilah mushaf, melihat mushaf. Yang kedua adalah apakah sujud tilawah itu boleh dilakukan tanpa wudu? Kemudian apakah ketika tilawah bersama-sama semua harus sujud tilawah? Yang ketiga, apakah boleh sumpah menggunakan Al-Quran? Itu saja.
Eh, ya tentu penting adanya tau'iyah ya, penyadaran ya. Kultum beberapa menit bahwa melihat mushaf itu dijelaskan dalam hadis ya, sesuatu yang ibadah ya. Disebut mushaf apabila murni ayat semua, nggak ada tafsirnya, nggak ada terjemahannya ya. Ya, apalagi HP itu jauh sekali, lebih jauh lagi disebut sebagai mushaf ya. Sehingga aslinya HP itu hanya untuk darurat saja ya. Yaitu masalah apa? Masalah ya. Kedua tentang sujud tilawah, Ustaz. Bentar. Sujud tilawah yang ditanya tadi apanya ya? Apakah boleh tidak berwudu kita sujud tilawah? Kemudian kalau membaca rame-rame, apakah semua harus sujud tilawah ketika dibaca? Ya kalau namanya sujud, dia kan bukan sholat ya. Andai kata nggak wudhu ya boleh-boleh aja. Ya. Tapi Allah alam ya, tapi jelas secara pahala lebih sempurna ketika dia wudhu. Ya. Ya memang ada pembahasan sempurnanya ya, sempurnanya dalam keadaan wudhu, dalam kondisi menutup aurat, dalam kondisi menghadap kiblah ya, karena bagaimanapun sujud itu bagian daripada sholat ya. Tapi tidak bisa disebut sholat karena di sini tidak ada apa kata takbiratul ihram dan seterusnya, karena tidak masuk, karena tidak sepersis sholat, maka memang ada yang melaksanakannya tanpa wudhu, melaksanakannya tanpa menutup aurat, tanpa menghadap kiblat ya. Soal sah-sah aja insya Allah, tapi tidak mendapat kesempurnaan pelaksanaan ya. Ya apabila rame-rame tetap ya aslinya semua disunnahkan sujud tilawah. Bahkan yang dengar pun tidak saja yang tilawah, yang dengar pun disunnahkan sujud tilawah ya. Karena dia hukum aslinya adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Abu Hanifah memahaminya sujud tilawah itu wajib ya. Nah, kata sunnah kata Abu Hanifah, Rasulullah pasti sesekali meninggalkan, buktinya nggak meninggalkan ya. Tapi jumhur ulama, sebagai besar ulama, enggak, selama Rasulullah nggak mengatakan wajib ya berarti tetap sunnah tapi muakkadah ya. Selanjutnya apa tadi? Dibuat sumpah, Al-Quran dibuat sumpah. Iya, apa? Dalam bab fikih itu ada istilahnya ya ta'zim ya. Ya. Apa? Ta'zimul halif ya. Memang boleh seseorang menjadikan ya, atau istilah lain ta'zimul yamin ya. Boleh seseorang melakukan sebuah sumpah agar terasa lebih berbobot ya. Ya. Maka misalnya ya dengan memegang mushaf misalnya ya. Maka itu masuk bab ta'zimul yamin ya. Maka kalau saja orang yang bersumpah atau yang disumpah itu menyadari keagungan Al-Quran ya, maka sebetulnya ta'zimul yamin itu lebih menakutkan sebenarnya ya. Gimana sih kamu melanggar sumpah padahal ya kamu itu disumpahnya menggunakan mushaf ya. Tanpa mushaf saja yamin, sebuah yamin sumpah itu sudah harus dijaga dengan baik, apalagi pakai mushaf. Contoh lagi ta'zimul yamin, sumpahnya di dalam masjid ya. Lebih dahsyat lagi ta'zimul yamin di depan Ka'bah misalnya ya. Nah, itu boleh-boleh saja, aslinya adalah untuk
membuat suasana sumpah itu menjadi lebih berbobot, ya. Tapi dalam kondisi keimanan yang tidak baik, ya, maka memang bisa jadi manusia itu mau dengan apa aja, ya, istilahnya bodo amat, ya. Kalau mau salah aja, ini bahaya sebetulnya kan. Maka bisa jadi pelanggaran terhadap sebuah sumpah yang sudah diagungkan seperti itu, ya, sesungguhnya lebih bisa jadi lebih besar dosanya, ya. Karena berarti ada dua pelecehan sumpah dan pelecehan teknis. Teknisnya di masjid, teknisnya depan Ka'bah, ya. Allah alam. Kemudian yang terkait dengan merespon terhadap tilawah tadi, bagaimana kalau yang tilawah itu adalah rekaman, Bunda? Speaker masjid nyetel flash disk gitu ya, atau di HP kita, Bunda? Ada ayat-ayat sajadah, ada itu, apakah gimana hukumnya, Bunda? Ya seperti yang dicontohkan, insya Allah ada di Tibyan ini, ya, tetap dianjurkan, ya. Tetap Meskipun kaset, Bunda, ya? Iya, walaupun kaset kan tetap aja Al-Quran, ya. Ya, tapi tentu tidak juga dalam posisi maksa-maksain diri gitu, ya. Ya. Jika memungkinkan, ya tidak juga, misalnya ibu-ibu lagi masak nih, ya kasetnya baca Al-Alaq, berhenti masak untuk sujud, nggak gitu juga, ya. Saya mengambil kesimpulan di mana masalah ini mendapat perhatian besar, ya, nanti dalam Tibyan insya Allah dibahas, itu para ulama begitu nggak ingin ketinggalan terhadap sujud tilawah, ketika saat sujud tilawahnya nggak mungkin dilakukan dengan normal, maka mereka melakukannya dengan isyarat, ya. Katakan mungkin kita lagi di mobil nih, baca nih, ya, ada sujud tilawah, nggak mungkin tuh sujud berhenti dulu mobilnya, sujud di trotoar misalnya, kan nggak begitu. Silakan sujud dengan isyarat, asal nunduk, baca doa sujud tilawah, begitu perhatiannya, sehingga dari sini pun, ya, karena itu masih Al-Quran, ya, maka hendaklah, ya, tetap dihormati, ya. Nah, karena itu, ya sebetulnya di sini juga ada anjuran yang lain sebenarnya, ya, tapi memang di masyarakat sudah agak jauh, ya. Sebaiknya tidak memperdengarkan Al-Quran, walaupun itu kaset ataupun itu radio, kalau pada akhirnya si ayat ini berbunyi, ya, dengan bunyinya, tapi tidak ada satupun yang mendengarkannya, ya. Sopirnya ngobrol sama yang di sampingnya, penumpang di belakang ngobrol dengan temannya, ini ayat bunyi aja, ya. Maka jika mungkin, ya, kalau akan lebih baik apabila dimatiin aja, ya. Ganti aja misalnya dengan berita atau apa gitu, karena Al-Quran diperdengarkan aslinya untuk didengar, ya. Tapi kalau sekedar bunyi saja nggak ada yang perhatikan, akan lebih beradab kalau dimatikan saja, ya. Dan itu sebenarnya yang ada di masjid, ya, masjid itu wallahu alam siapa yang mendengarkan, ya. Walaupun kata masyarakat ini kalau sudah ayat bunyi itu menunjukkan, katakan maghrib setengah jam lagi, ya, karena tujuan seperti itu, ya, ada juga bagusnya, ya. Siapa sih nyontohin begitu, ya? Kalau mau masuk waktu ada tilawah misalnya di sebuah masjid, ya, nyontohin dulu, ya, para qurra, ya, di Mesir, ya. Mesir. Cuma kalau di Mesir itu, kalau bacaan Al-Quran untuk menandakan waktu sholat sebentar lagi, ya,
itu langsung live, ya, langsung qori'nya, ya, dihadiri oleh jamaah yang tahu, yang memang mentingin. Ya, sebentar lagi, setengah jam lagi masuk maghrib, sehingga setengah jam mereka langsung ke masjid rame-rame. Ya. Sampai di masjid langsung disuguhi bacaan Al-Quran, bukan dari kaset, dari orang langsung, dari qori'nya langsung. Ya. Hasilnya begitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia harus begitu, ya saya yakin ada kesulitan-kesulitan tertentu, apalagi berlangsung bertahun-tahun. Itu dulunya begitu, nggak tahu sekarang di Mesir apa masih begitu. Maka gantinya adalah ya dulu kaset, ya mungkin sekarang sudah ya yang lain, ya Allah alam. Ya. Baiklah Bunda, habis waktu Bunda. Ya habis maaf ya. Baik Bunda, ini ada titipan doa Bunda, ada musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon titip doa, ada musibah tembok MTS Negeri 19 di Pondok Labu, Jakarta Selatan rubuh karena banjir. Ada 5 siswa yang meninggal. Lokasi MTS Negeri 19 tidak jauh dari rumah saya. Atas nama Ibu Dini Septaningrum. Mohon nanti disisipkan dalam doa Bunda. Iya. Fadhil Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Untuk saudara-saudara kita ya yang sedang mendapat musibah, kan yang tidak, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, Allahumma sallimil Islam wal muslimin wahfadhna wa iyyahum min syarri masa'ib ad-dunya wad din. Ajilna wa lahum bil faraj ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wajazihim bil hasanat. Allahumma ighsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min khataayahum kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim ya arhamar rahimin wa ahlan khairan min ahlihim ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakallah Bunda. Ya, Pak, ya, kurna semuanya. Jazakallah. Mohon izin, mohon pamit semuanya. Baik jemaah sekalian rahmatullah, demikianlah ngaji Atipian sesi 37 ya. Telah kita simak bersama-sama, mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak ya tentang bagaimana kita menghormati dan beradab terhadap Al-Quran ya, dalam keseharian kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan, amin. Baik, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ikut berduka cita untuk tetangganya Ibu Dini Septaningrum ya, siswa-siswa yang tewas, semoga diberi kesabaran semuanya. Amin. Kita akhiri dengan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dahlan. Sehat Pak Dahlan. Alhamdulillah, mana saya? Udah berapa kali saya nggak hadir kemarin. Oh iya, ditunggu kehilangan saya kalau Pak Dahlan nggak ada nih. Insya Allah. Jazakallah Pak Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Ya. Terima kasih saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.